Sejauh ini paslon nomor urut 2 masih unggul dalam perhitungan KPU. Program yang paling menarik perhatian adalah makan gratis untuk meningkatkan SDM Indonesia. Anda lihat urgensinya seperti apa, apalagi untuk membentuk kementerian yang baru? Yang pertama ya saya kira karena sudah Pak Prabowo kemungkinan terpilih menjadi presiden, tentu saja beliau harus menjalankan amanat termasuk janji untuk makan siang gratis. Kalau kita lihat memang belajar di banyak negara, posisi program ini bisa berada dalam paling tidak tiga kementerian yang bisa dijadikan dasar untuk program ini jalan. Yang pertama di Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Kesehatan ataupun di sosial. Nah ini yang saya kira memang harus ada kementerian yang paling bertanggung jawab di antara tiga kementerian ini begitu. Nah mengenai tingkat koordinasi sebenarnya sudah dilakukan program seperti ini melalui Menko Kesra kan kalau kita lihat ketiga kementerian ini berada di dalam lingkup wilayah Menko Kesra begitu. Nah menurut saya menjadi kurang urgent untuk dibentuk sebuah kementerian lain. Yang pertama adalah kita dibatasi oleh undang-undang ya, Undang-Undang 38 tahun 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana ada pembatasan jumlah kementerian negara sebanyak 34 begitu. Jadi secara totali memang 34 dibatasi. Nah, kalaupun katakanlah ada penggabungan, ada katakanlah pembentukan baru, maka dibatasi maksimal 34. Yang kedua sebenarnya kita sangat kurang elok kalau misalnya sudah ada kementerian koordinator yang nanti bisa menjadi fungsi koordinasi kebijakan maupun nanti untuk melakukan koordinasi implementasi dengan memanfaatkan kementerian yang ada begitu. Jadi tidak perlu membentuk kementerian baru karena tentu saja pembentukan kementerian baru secara efektif mungkin baru implementasi di tahun ketiga, di tahun keempat gitu. Jadi akan katakanlah 2 tahun pertama akan mengurus pembentukan kementerian baru jalan programnya. Nah itu yang membuat program ini tentu saja menjadi kurang optimal pada saat tahun-tahun awal begitu Mbak. Baik, tapi apabila harus dibebankan ke kementerian-kementerian yang sudah ada saat ini, Anda lihat ini potensinya sebesar apa untuk kementerian-kementerian yang sudah ada menambah lagi pekerjaan untuk program ini begitu? Karena kita tahu ini kan perlu riset mungkin yang lebih dalam dan juga nanti penerapannya juga baru dibandingkan dengan kebiasaan kita biasanya. Ya, kalau misalnya dianggap bahwa tugas tupoksi dari program ini terlalu besar dan anggarannya besar, maka pembentukan eselon 2 ataupun eselon 1 itu harus dilakukan dan menempel pada kementerian yang paling utama. Misalnya ini ada di kementerian katakanlah makan siang gratis berada di Kementerian Pendidikan begitu. Maka akan dibentuk satu eselon 1 yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan atau misalnya untuk susu dan sebagainya itu mungkin di Kementerian Kesehatan. Jadi membagi peran. Nah memang kendalanya adalah sebenarnya lagi-lagi soal anggaran ya. Karena kita tahu bahwa anggaran untuk Kementerian Pendidikan itu dibatasi 20% dari APBN ya. Dan apalagi kalau kita lihat kalau 20% APBN dengan anggaran yang tadi disebutkan 400 triliun itu akan jauh lebih besar dari anggaran yang 20%. Tentu saja ini beresiko ada dua hal, bisa saja bahwa program yang sudah eksis sekarang itu bisa berkurang ataupun nanti peningkatannya relatif lebih kecil. Atau yang kedua adalah program ini tentu saja tidak bisa optimal karena anggarannya tidak tersedia secara signifikan begitu. Pasti akan jauh lebih kecil dengan program-program yang sudah eksis begitu, Mbak. Baik, mungkin kita pernah mendengar there is no such thing as free lunch. Lalu apa yang harus ditanggung negara dengan adanya program ini? Ya, saya kira yang pertama tentu saja berkaitan dengan desain program ya, karena ini kan programnya sifatnya jangka panjang begitu ya, dampak yang ditimbulkannya jangka panjang ya. Kalau kepentingan jangka panjang tentu saja dampak-dampak yang dilihat tidak bisa dilihat dalam waktu
pendek begitu. Apakah peningkatan visa, kemudian peningkatan kualitas katakanlah SDM dan sebagainya. Nah, kami khawatir kalau misalnya ini hanya untuk 5 tahun, sementara mungkin presiden berikutnya tidak mendukung program ini bisa saja akan jauh sia-sia begitu karena ini membutuhkan anggaran yang besar. Yang kedua adalah di saat yang sama tentu saja pemerintah harus memikirkan program-program yang juga harus dijalankan karena terutama di pendidikan maupun kesehatan ada mandatory spending yang harus dilakukan dan ini memang harus disiapkan anggarannya untuk pemerintah. Dan saya kira ini menjadi poin penting. Walaupun mungkin ya tahun lalu sudah untuk yang kesehatan mandatory spending-nya dihapuskan, namun yang pendidikan masih tetap sebesar 20%. Tentu saja khawatirnya adalah perubahan mandatory spending ini justru tidak signifikan membantu atau mengatasi problem-problem pendidikan dan kesehatan yang ada begitu. Jadi ada dua resiko yang harus ditanggung. Saya kira yang terakhir juga kalaupun nanti ternyata ini harus dilakukan dan butuhkan anggaran, harus diulang ulang sumber pendanaan ya. Apakah sumbernya berasal dari penerimaan pajak ataupun PNBP atau misalnya tadi melakukan efisiensi program-program termasuk yang saya dengar juga mengurangi subsidi BBM. Nah, kemungkinan terburuk tentu saja adalah pemerintah akan menambah utang begitu ya. Karena program ini juga kalau tidak dilakukan, ini sudah menjadi janji, tapi kalau dilakukan konsekuensinya agar tidak mengganggu program yang lain, maka mau tidak mau menambah utang yang saya kira dalam 2-3 tahun terakhir sudah menunjukkan angka penurunan secara rasio per GDP-nya begitu, Mbak. Baik, apakah ini artinya defisit kita di fiskal ini mungkin akan lebih besar lagi? Ya, kalau kita lihat trennya biasanya di awal pemerintahan itu cenderung untuk naik ya, karena biasanya karena program-program itu melakukan akselerasi cukup tinggi, sementara penerimaan negara biasanya adjustment-nya butuh 2-3 tahun begitu. Nah, defisit kita memang sudah menurun dari total ya. Kalau defisitnya per tahunnya sudah kemarin di angka 1,53 bahkan ya di bawah 2%. Dan di tahun 2024 saya kira masih di bawah 2% begitu. Namun akan kencang kembali mendekati angka batas maksimal sebesar 3% PDB di tahun 2025 ya, karena tahun 2025 adalah masa full calon presiden Pak Prabowo untuk menjalankan programnya secara utuh.